Unho teringat kenangan masa lalunya ketika menulis di buku harian. Ia mencatat bahwa dirinya memutuskan untuk mencoba kembali menjalani hidup sebagai Yeri. Setelah itu, Unho meminum obatnya dan melihat cincin pemberian Ibu Juyeon, lalu memakainya. Kembali ke masa kini, Unho menjalani harinya sebagai Yeri dan bekerja di tempat parkir. Namun, kali ini ia menjalani peran tersebut dengan kesadaran penuh bahwa dirinya adalah Unho, bukan Yeri. Suatu hari, Yeri bertemu Juyeon dan mereka sempat mengobrol. Juyeon bertanya siapa sebenarnya Unho. Yeri berbohong dengan mengatakan bahwa Unho adalah kakaknya. Juyeon menanggapi dengan mengingatkan bahwa sebelumnya Yeri pernah berkata bahwa ia adalah anak tunggal. Mendengar hal itu, Yeri tidak mampu memberi penjelasan lebih lanjut. Yeri kemudian bertanya mengapa Juyeon datang ke rumahnya kemarin, dan Juyeon menjawab dengan jujur bahwa ia sangat merindukan Yeri. Mendengar kejujuran itu, Yeri tertegun. Kebetulan, di stasiun berita tempat Juyeon bekerja sedang diadakan pertandingan dodgeball yang diikuti oleh seluruh penyiar dan kru. Haeyeon, yang awalnya bersemangat menghadapi lawan, justru terluka di hidungnya karena terkena pukulan bola. Juyeon kemudian meminta Yeri untuk menggantikan Haeyeon dalam pertandingan tersebut. Keduanya setuju, dan tampak menikmati pertandingan itu. Pada malam harinya, Juyeon mengantar Yeri pulang. Di dalam mobil, Yeri melihat sebuah ponsel dan bertanya siapa pemiliknya. Juyeon menjawab bahwa ponsel tersebut mungkin milik Yeri yang terjatuh ketika pingsan di toilet kantor kemarin. Yeri berpura-pura bahwa ponsel itu milik kakaknya dan ia tidak sengaja membawanya. Kecurigaan Juyeon meningkat ketika ia bertanya ke HRD mengenai data Yeri, tetapi datanya tidak tercatat. Yeri mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa mungkin datanya tidak tercatat dengan benar. Jawaban ini membuat Juyeon semakin penasaran karena sikap Yeri terasa sangat berbeda dari biasanya. Hal ini tentu saja karena Unho sedang berpura-pura menjadi Yeri. Keesokan harinya, Unho kembali ke kantor dan memberitahu Pak Kim bahwa ia ingin berhenti menjadi penyiar berita siang agar Hyun-oh bisa kembali menjadi penyiar berita malam. Namun, Pak Kim menjelaskan bahwa mengganti penyiar berita malam tidak semudah itu. Jika memang semudah itu, ia tidak perlu memohon kepada direktur. Pak Kim hanya bisa berharap bahwa Jeong membuat kesalahan dalam siaran berita malam, sehingga Hyun-oh bisa segera menggantikannya. Sementara itu, Hyun-oh yang kini menjadi penyiar berita pagi, sering tidak memiliki tugas. Karena itu, Pak Kim menyuruhnya pergi ke stasiun berita tempat Juyeon bekerja, Media and Seoul. Pada akhir pekan, Hyun-oh dan Unho bersama-sama melakukan kampanye integrasi 3 perusahaan di tempat Juyeon bekerja, dan mereka bertemu dalam sebuah acara. Hyun-oh dan Juyeon saling memperkenalkan diri. Ketika Unho datang, ia tampak sedikit gugup bertemu dengan Juyeon. Setelah acara selesai, Juyeon mendekati Unho dan mengajaknya berkenalan. Ketika mereka berjabat tangan, Juyeon memperhatikan luka di tangan Unho yang sama dengan luka yang didapatkan Yeri saat pertandingan dodgeball kemarin. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar dalam benak Juyeon bahwa Yeri dan Unho adalah orang yang sama. Keesokan harinya, Juyeon mendatangi Unho dan memanggilnya Yeri. Secara refleks, Unho langsung menoleh, membuat Juyeon kebingungan dan menuntut penjelasan. Juyeon mempertanyakan banyak hal, mengapa Unho, seorang penyiar, bekerja pada waktu di tempat parkir, dan mengapa Unho mendekatinya dengan berpura-pura menjadi Yeri. Ia juga bertanya tentang hubungan mereka, merasa dibohongi karena Unho tampaknya berpacaran dengan dirinya dan Yeri sekaligus. Perasaan Juyeon campur aduk, ia merasa dipermainkan oleh Unho. Dengan hati-hati, Unho menjelaskan bahwa ia mengalami gangguan identitas disosiatif, yang biasa dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Namun, Juyeon tidak langsung percaya, malah menganggapnya sebagai kebohongan lain. Ia bertanya, apakah selama ini Unho benar-benar tidak ingat bahwa mereka pernah berpacaran, dan siapa sebenarnya yang ia pacari selama ini? Unho hanya menjawab dengan ragu, Yeri pasti menyukaimu. Juyeon kemudian menuntut kepastian kapan ia bisa bertemu dengan Yeri. Baginya, gangguan kepribadian yang dialami Unho bukan masalah, yang ia inginkan hanyalah bertemu Yeri. Namun, Unho menjelaskan dengan berat hati bahwa Yeri tidak nyata. Juyeon dengan tegas membantah, mengatakan bahwa Yeri nyata. Mereka pernah mengobrol dan bahkan berpegangan tangan. Awalnya, Juyeon mengira ia sedang diselingkuhi, tapi ternyata masalahnya lebih rumit dari itu. Dengan tegas, Juyeon memutuskan untuk mengabaikan pembicaraan ini dan kembali menanyakan kapan ia bisa bertemu Yeri. Unho hanya bisa meminta maaf berkali-kali, merasa bersalah karena telah menyakiti hati Juyeon. Situasi ini sangat menyedihkan, karena keduanya benar-benar terluka dalam hubungan yang penuh kebingungan ini. Sementara itu,
Pak Kim sangat antusias untuk melihat bagaimana Jeong membawakan siaran berita malam. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jeong tampil sangat baik, jauh melebihi ekspektasi Pak Kim. Hal ini membuat Pak Kim sangat kecewa. Di sisi lain, Eunho melihat banyak komentar positif di internet yang memuji Jeong sebagai penyiar berita malam. Perasaan bersalah semakin menekan Eunho, mengingat ia telah menyerahkan posisi tersebut, yang dulunya diberikan kepada Hyun-oh, dan sekarang justru jatuh ke tangan Jeong. Eunho teringat bagaimana Hyun-oh sangat mengidamkan posisi penyiar berita malam. Hyun-oh berharap, dengan menjadi penyiar berita malam, ia bisa diakui oleh ibunya, yang telah meninggalkannya, dan membuat ibunya bangga atas kesuksesannya. Ketika Eunho sedang menunggu lift, ia mendengar rekan kerjanya memanggil Hyun-oh. Eunho mendekat dan mendengar salah satu rekan mereka bertanya kepada Hyun-oh tentang rumor apakah Hyun-oh akan segera menikah. Mendengar hal itu, Eunho sangat terkejut. Ia teringat bagaimana mereka dulu berjanji akan terus bersama selamanya dan saling mencintai tanpa henti.